kepada Tak Zuma. kasih kamu analogi Apakah sederhana. Tuhan Zuma itu adalah Hasem? Zuma jawab Saya kasih aja ya kamu- apa enggak? Saya kasih kamu analogi sederhana ya, Ya, saya terkait dengan jawab saja, Zuma. proper name. Ya, Dengar. bertanya terus Dengar, dari dengar. tadi, giliran Dengar. naikin ke atas nggak bisa jawab. Saya Nah, tanya, silakan, Bang Zuma. Oke, sebuah pisang dipegang oleh seseorang. Lalu orang bule ditanya, apa ini? Banana. Itu apakah nama untuk orang bule? Nama atau gelar? Ya, kalau nama ini Kutanya dulu, proper name kutanya dulu. Tuhan loh. Itu Ini nama proper atau name gelar? Tuhan, Tuhan. Kutanya Anda dulu mau samakan Tuhan kutanya dulu dengan- samamu, Anda kutanya mau dulu samamu. samakan proper name Bagi Tuhan orang dengan bule, pisang. pisang, banana itu nama atau gelar? Anda mau samakan proper name Tuhan dengan pisang? Apalagi samakan Tuhan dengan manusia, Tuyul. Lu yang nggak boleh. Nggak Ini boleh nama proper aja. name Tuhan. Ini proper name analogi, kita ini sedang analogi. membahas Ini analogi. Tolong di mute dulu. Tolong di mute. Di mute dulu orang yang tidak punya otak ini, di mute. Kalau berbicara mengenai nama, Bung, orang bule mengatakan nama benda ini adalah banana. Orang Indonesia mengatakan nama benda ini adalah pisang. Apakah pisang menurut bule, menurut Indonesia beda? Jawab. Padahal mereka masing-masing pegang nama. Yang satu namanya adalah banana, yang satu namanya adalah pisang. Apakah objeknya sama beda? Ya, sama. Jadi Apakah Anda beda? berkata bahwa Beda Hasem atau itu sama? adalah Allah. Iya, Beda jawab saja. atau sama? Kutanya dulu, beda atau sama? Oke, sama. Sama. Jadi Allah dan Hasem adalah sama. Subhanallah. Jawab dulu. Oke. Sama. Jadi Hasem adalah Allah gitu. Ya, tadi analoginya gimana? Ya, jawab saja lewat mulutmu. Keluar Tadi dulu dari analoginya mulutmu. apa? Keluar dari mulutmu dulu. Jawab. Iya, Al-Quranul betul. Karim Dari tadi kemudian udah dengar, dibilang dengar, loh. dengar. Dari tadi udah dibilang loh. Dari tadi nggak denger aja kamu Enggak, tuh. dia belum Dengar, belum dengar, keluar dengar dari saya, mulutmu. dengar saya pengen bacakan dengar keluar ayatnya, dari saya mulutmu. bacakan ayatnya. Diam. Enggak, bilang saja, iya, Hasem adalah Allah. Wa Itu ma aja. arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Dan aku Tuhan tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya masing-masing. Tuh, Al-Qur'an saya mengatakan. Allah, Jadi Allah datang kepada kaumnya Nabi Musa memperkenalkan dirinya dengan sebutan yang demikian Hasem, karena di situ adalah penganut bahasa Ibrani. Oke ya? Ini sebenarnya sudah tuntas bukan antara Tuhan itu, kami, tidak. antara Tuhan kami dan Tuhan kamu sekarang yang bermasalah. Sekarang Apakah Tuhanmu, Tuhannya jadi kau Abraham, mengakui, Ishak dan enggak, Yakub? Gini Suma. Apakah Akui Tuhannya saja. Abraham, Ishak dan Yakub Enggak. pernah menjadi Kamu bayi? ini kan dari tadi jungkir balik untuk menjawab pertanyaan yang Jawab. simpel dari saya aja, susahnya minta Jawab. ampun gitu loh. Menjawab pertanyaan saya yang yang dikirim simpel pakai ini bahasa saja kamu penjajahannya gagal. Jesus. Oke. Ya. Oke, Kamu kita jawab. balik keadaan. Teman-teman, Sekarang kita balik kita keadaan. jawab. Kalau Anda mengatakan Tuhannya umat Islam dan Tuhannya Bani Israel itu beda, oke. Oke, baik, enggak apa-apa. Sekarang giliran Tuhanmu. Enggak. Hei! Kau ngaku kalah nih. Diam. Ngaku kalah. Ya, saya ngaku kalah. Saya ngaku kalah. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. Tuhanmu Yesus adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Silakan. Silakan. Ayo. Ayo. Akhi Billy. Tuhan, jadi begini. Yohanes 1 Jadi begini, pada begini. mulanya adalah Firman. Firman itu Jadi bersama-sama Zuma, dengan Theos, dan akui Theos dulu, itu akui adalah dulu. Firman Zuma, itu Zuma. adalah Theos. Sebentar Theos dulu. menjadi Sebentar, daging. sebentar. Akhi Billy, apakah Ini itu kamu Tuhan kena kita? gaplok sampai habis-habisan Nah, gitu ini, Zuma. caranya. Ini digaplok habis-habisan. Roma Dengar. 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar bangkit menjadi Tuhan. Ahibili, apakah ini adalah Tuhan Hasem? Gitu caranya. Sebagaimana si saya Zuma ini menguraikan mau- al-ikhlas. dia masuk keluar dari mulut singa masuk mulut buaya nih. Udah, Akui udah, bahwa- kau- sekarang kau gini tanya aja Zuma. dulu. Silakan, 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 silakan. Kamu akui Tuhanmu dulu. sekarang. Gini, Giliran Tuhanmu sekarang kita uji. Zuma, Giliran saya Tuhanmu yang Yesus yang- sekarang kita uji. Giliran Tuhanmu sekarang. Tuhan Tidak, ya. karangan barat. Akui Silakan. dulu. Namanya Yesus, silakan. Akui dulu. Ya, akui dulu sekarang. Oke, Apa? saya tahu Apa? sekarang bahwa Apa? Tuhan Yahudi berbeda dengan Tuhan Islam. Akui. Oke. Udah, oke. udah dijelasin. Tuhannya tadi, udah umat dijelasin. Islam Diam, dan diam, dengar, saya akui. Diam, Tuhannya diam, umat diam. Islam dan Tuhannya Yahudi beda penyebutan. Silakan. Sekarang giliranmu. Oke, enggak. Gini, Sekarang giliranmu. Kita step by step. Step by Ya, step. sekarang Nggak usah giliranmu, ngomong. Tuhanmu Iya, Yesus. Iya, santai. Yesus sekarang. Tenang. Timothy Coba utang ikat motor, dulu bayar itu dulu utang ya, motor. supaya- gini, gini ya.
Jadi semua mengakui bahwa Tuhan Udah Yahudi kau tunjukkan Sudah. aja. Kau tunjukkan Sudah. aja. Oke. Sudah Udah sekarang diakui, kan? Yesus, Sudah. sekarang Yesus, silakan. Oke, Ah, udah diakui, silakan, kita kunci Yesus. nih. Kita kunci Ya. ya. Kita kunci. Udah silakan Ya. Yesus, silakan Yesus. Oke, Silakan. kita kunci ya. Oke. Kalau begitu bagaimana? Udah tunjukkan Sudah. aja Datangnya dulu, Yesus itu Ibrahim. sudah. Dari mana datangnya Ibrahim? Dari mana datangnya Gini deh. Ya, Coba gini deh. Eh, Gini, Tuyul, gini. Tuyul, sudah dijelasin berkali-kali, Gini. Tuyul. Coba. Tuyul ini satu ini. Dijelasin Tuhannya Yesus, Tuhan Musa, enggak yang disembah dengan Ibrahim. Ya Silakan. makanya gini Ini. teman-teman. Lanjut. Jadi sabar Semua teman-teman. jawab. Gini. Ahibili dulu, ahibili Ya, dulu. ya coba gini teman-teman. Ya, apakah mungkin kita cari dalam perjanjian baru mungkin saja Yesus itu Yahweh. Aku nggak mau sebut Hashem. Mungkin saja Yesus itu Yahweh. Tapi kita buktikan dulu apakah Yesus pernah bergelar Aviat, ya, Peleoets, penasihat ajaib. Kita cari dalam perjanjian baru. Yesus penasihat ajaib. Ketik kalian semua yang di bawah, ketik dalam Alkitab yang ada di HP ya. Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan. Yesus El Gibor tidak pernah ditemukan. Yesus Bapa yang kekal tidak ditemukan. Yesus Pangeran Damai, Shalom tidak ditemukan. Jadi Yesus itu mau bergelar apa yang bisa disandingkan sama dengan Yesus yang bisa equal dengan Hashem. Apakah Yesus pernah bergelar itu? Coba. Bang Billy, sekarang Ya. saya mau nanya Anda. Anda tadi berkata bahwa Tuhan tidak datang dalam bentuk fisik ya. Tunggu, saya kasih dalil. Jangan kemana-mana dulu, selesaikan Tidak, dulu sabar, Yesusmu. sabar. Ini saya Sabar lagi dulu, bicara itu Zuma. dulu, Dek. itu dulu coba. Kau udah tadi ngaku Ya, kalah. selesaikan dulu Yesusmu Zuma itu. sudah ngaku kalah, sabar. Kau diam dulu sebentar. Biar saya tanya dulu si Billy. Billy Sekarang coba Yesus jelaskan Daniel 5 ayat 5. giliranmu Yesus adalah Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub mana? Kita Jangan tidak kau lari dari pertanyaan. Tadi Jangan kau lari, klaimnya jangan Billy. kau Dengar, ikuti Zuma, Paulus diam saja. yang Ini, licik dalilnya. itu. Klaimnya Jangan, Billy tadi. jangan, Saya- jangan kau Klaimnya ikuti Billy. dalam Billy. kelicikanku. Aku menjerat Eh. engkau dengan tipu daya. Jangan kau ikuti itu. Sekarang tugasmu jelaskan kalau Tuhan yang Dibesarin. disembah Abraham, Ishak, Yakub Dibesarin. adalah Yesus. Silakan. Kalau kok Ya, Billy. Oke, kita nggak usah nanggapi ocehannya si Zuma ya. Dia udah ngaku banget. Ketahuan. tolong dibesarkan. Jelaskan Daniel 5 ayat 5 ketika Anda berkata bahwa Sabar. Tuhan Ini tidak nih, nampak. coba soal nih ya. Enlo demut haguf ve'eneguf. Artinya apa? Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani. Ya, tidak ada. Tuh. Oke. Nor Buka Daniel 5 ayat 5. Nggak ada. Lo Oke, narok buka alas Daniel 5 ayat 5. kekudusannya tidak bisa disamakan dengan apapun gitu. Oke. Buka Daniel 5 ayat 5, Billy. Yesus mana? Kapan dibahas Yesus? Nah, Billy dulu. Zuma. Enggak. Sabarlah kau, Di sabar sini satu-satu. sudah mau masuk sholat Jumat. Aku mau Satu-satu, dengar. Billy. Di sini Zuma. sudah mau sholat Jumat. Aku mau dengar. diam dulu lah. Aku Diam mau dulu lah. dengar Yesus Billy itu dulu jawab, adalah Billy. Tuhan yang disembah Billy. oleh Abraham, Billy. Ishak, Yakub. Billy, tolong buka Daniel 5 ayat 5. Jangan-jangan dia tidak punya Tuhan. Jangan diladeni, Ahi. Jangan diladeni. Kita jangan mau dikibulin. Dia ini pengikut Paulus. Licik. Lo. Yesus sekarang, Yesus giliranmu sekarang. Giliranmu buktikan Yesus adalah sembahan Dengar. Abraham. Silakan. Kita tidak lari dari pertanyaan. Tadi Billy buka sebuah topik. kau tunjukkan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Billy Betapa buka liciknya sebuah topik dan kita orang harus ini. selesaikan. Liciknya Kita harus orang ini. selesaikan. Akui dulu katanya. Kalau Tuhanmu dan Tuhannya Yahudi beda. Saya sudah katakan sebutan beda. Udah. Sifat-sifatnya sama, hakikatnya Zuma. sama. Dah selesai. Zuma. Sekarang Zuma. giliranmu Yesus. Zuma. Yesus, Sabar. Yesus, Kita- Yesus sekarang, kita Yesus. Ini kan bukan anak-anak. Yesus. Ya, Yesus maka kau itu, jelaskan maka sekarang. Itu, maka itu aku minta di mana ada Yesus bergelar itu El Gibor, ayo, Shalom, ayo. apa itu di mana itu? Ayo. Tadi yang Anda bawa, Billy, Ayo. Anda berkata bahwa dia tidak menyerupai apa ayat yang tadi Anda bawa. Ayo. Sekarang Ayo saya minta dong. Anda buka Ayo. dan jelaskan. Yesus, Daniel Yesus, 5 mana ayat Yesus? 5. Yesus tidak laku. Fokus dulu. Yesus tidak laku. Sebentar. Yesus tidak layak dibahas bersanding dengan Tuhan kami. Sebentar.
Yesus tidak layak disandingkan dengan Tuhan kami, makanya Anda malu membahasnya di sini. Saya membahas tentang Tuhanku di hadapan praktisi Ini ada Torah. berapa? Saya Ada 2.000 membahas orang Tuhanku tuh, lihat si Zuma dengan kejang-kejang percaya itu. diri Tuhanku Rabbus samawati wal ard, pencipta Ayo, langit dan Tatum. bumi. Tatum. Giliran Tuhanmu Yesus tidak laku. Bang Mili, Kamu nggak Bang pede Mili, Bang menjual Mili. Yesus di sini. Kamu tidak pede Tatum, membawa gimana ada Yesusmu Tatum? di sini. Gini Bang Pelopor, kalau dia tidak mau menjawab, lempar aja ke neraka. Baik. Kamu tidak bisa, Lempar kamu aja, tidak lempar percaya aja. diri membawa Tuhanmu. tadi kan Bang Mili mengatakan bahwa Malu. Hashem Malu sama punya dengan Tuhan bernama Yesus. Tidak bisa Allah. disandingkan dengan Betul Tuhannya juga. Dengan Abraham, guru ini Ishak dan bangsa ini Yakub. nggak bisa diskusi dia. Malu. Sebentar. Malu Betul, membahas betul, betul, Yesus betul. di hadapan praktisi Hashem. Torah. Malu Oh. membahas Cuma Yesus di kejang-kejang. hadapan orang Yahudi. Aduh, sebentar supaya dia kejang-kejang aja. Malu. Sebentar, jangan Malu, bukan, saya bukan kejang-kejang, Astaga, saya dia cuma orang ngomong aja. kasihan. Kalau di Diam hadapan dulu, Islam, diam oh, dulu. Yesus Di sini Tuhan, nggak Yesus gitu lah. Tuhan. Giliran kita uji kelayakan apakah Tuhanmu Yesus layak dituhankan oleh seluruh umat manusia, ternyata gugur. Sama dulu. Ya dulu. Makanya Ini ya. Tuhanmu itu jangan kau bungkus Tuhanmu itu dengan kata Allah. Jangan kau bungkus buku yang menjual Yesus itu dengan sebutan Alkitab. Jangan bawa pulang ke Belanda bukumu itu, bawa pulang. Tuhanmu bawa pulang ke Barat, jangan bawa di sini. Gagal Tuhanmu, nggak layak uni, apa nggak layak uji Tuhan kau itu. Kasihan. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang penting saya sudah puas. Seorang Kristen, 2 orang Kristen, laki perempuan tak berdaya, membawa Tuhannya di hadapan Tuhan kami, Yahudi dan Islam. Allahu Akbar. Framing. Oke, host masuk kembali. Terima kasih. Ya Jadi Duhu, begini. ya Duhu. Selamat siang. Silakan ditanyakan kepada Bang Kenapa Billy ada Tatum? sebagai ya, silakan. Apakah sama Tuhan Kristen dengan Tuhannya Bang Billy? Silakan. Oke, begini ya. Kalau saya boleh menanggapi tentang ketuhanan, orang Yahudi dan Kristen, ya, pertama-tama kita garis bawahi percaya bahwa Allah itu adalah echad atau satu. Maka ketika kita percaya bahwa Allah itu adalah echad dan satu, maka kita harus melihat kata dasar satu itu apa. Satu, kalau disebut satu itu adalah satu, jadi tidak terdiri dari beberapa unsur. Berbicara dengan satu, itu ada beberapa unsur. Bisa, contoh, Anda itu satu, tetapi terdiri dari beberapa Jawabannya sih, unsur. pertanyaannya simpel Pak. Apakah Jadi Tuhan satu sama dengan itu Tuhannya tidak Yahudi? berbicara. Bentar, nanti bantah. Nanti kalau saya menarasi, nanti bantah. Berikan aku waktu. Jadi ketika Anda mengatakan satu itu apa dulu? Kalau Anda sebut satu unsur, berarti satu unsur itu adalah mayat, jasad. Itu Gini, dulu. Duhu, poinnya ditanyakin aja apakah sama gitu loh. Mumpung Bang Billy ada di sini, susah beliau nih jadwalnya. Silakan. Tuh, Ya. itu aja pertanyaannya. Ini Oke, noten-noten saya mau pengen tahu muter. apa maksud Anda tentangnya echad itu. Coba jelaskan kepada saya, apa pengertianmu tentang Allah yang echad itu? Ya, Jelaskan dulu. nanti pembahasan selanjutnya. Ini ditanya dulu Bang Itu Billy. apakah dasarnya sama dulu. gitu loh. Anda paham nggak arti echad itu satu itu? Paham nggak? Kalau Pak, jangan-jangan ini Kristen ini nggak punya Tuhan dia. Ini bukan. Oke, saya jawab ya. Kristen nggak sih? Ini Kristen Saya atau bukan? jawab. Ya dulu. Saya jawab. Silakan Bang Billy. Silakan. Silakan. Ya, saya jawab. Echad VN Yahid tuh jawabannya. Paham nggak? Iya, jelaskan echad itu apa? Apa artinya? Echad VN Yahid tuh. Oke, echad kalau kita melihat ke dalam KB itu adalah satu, betul? Betul nggak?
Betul tuh yo. Selamat siang. Jawab Bini dulu, kami satu, kamu betul nggak? dimakan hatu sama kiamat. Kalian suka bohong, kalian udah saya perhatikan bohong kalian semua. Enggak, kita gini bro, kalau Anda mengatakan Allah itu adalah echad, maka kita harus tahu kata saat echad itu apa. Tunggal satu. Apalagi? Oke, contoh yang tunggal itu apa? Satu. Tidak ada Iya, dua, contohnya tidak ada apa? tiga. Bukan artinya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Contoh yang Nah, tunggal itu sekarang apa? kembali Berikan ke- contoh yang tunggal itu apa? Tunggu dulu, Yul. Sekarang silakan. kita kembali ke pertanyaannya. Apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Yahudi? Ketika kita Silakan, masuk Yul. ke situ, kita harus tahu dasarnya dulu. Itu nanti Itu setelah kita tahu pertanyaannya, dasarnya. tuh, Yul. Banyak cerita, nggak usah banyak jualan kecap. Mau kau maknai ahad itu seperti apapun, yang pasti Yesusmu itu lolos uji nggak untuk menjadi Rabbus Samawati wal Ardh, Tuhan semesta alam. Inilah Itu dulu. kalian itu tidak Nggak usah, pernah nggak mengerti usah. arti kata Hei, echad yang satu ahad itu. atau ehad itu bukan satu. Ehad itu tunggal. Tunggal Oke. artinya tak. Kalau satu masih bisa dua, masih bisa tiga, masih Oke. bisa dibagi dua, masih bisa Contoh yang dibagi-bagi. Tunggal, tunggal, Oke. ahad, tunggal. Berikan Tunggal contoh itu yang tak tunggal itu berbilang. sama saya. Berikan contoh yang Tunggal tunggal itu itu sama tak saya. berbilang. Oke, bukan pribadi, tapi hakikat. Paham? Paham? Berikan contoh yang Tuhan, tunggal itu. Berikan contoh. Tuhan yang ahad itu bukan makhluk. Paham? Dia adalah Khalik, sumber Itu kan- segala-galanya. Itu kan mengklaim, Hei. klaim doang. Tapi berikan Hei. contoh, berikan serta Sekarang- contohnya. Apa contohnya? Contohnya, kamu mau tanya Yohanes 5 nomor 37. Kata Tuhan, kata Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat enggak? Bukan masalah dilihat. Ini contoh yang tunggal ini dulu. Fred, lu. Kita Tuhan fokus yang ahad. ke echad dulu. Tuhan yang ahad itu tidak bisa dilihat. Oke. Sekarang Yesus bisa dilihat enggak? Bisa, tidak bisa dilihat, tapi dia itu tunggal apa? Jamar. Kutanya lagi Tunggal sama sama. Tuhan yang ahad itu menurut Yesus tidak bisa dilihat. Matius Yohanes 5 nomor 37. Jelaskan dulu sama saya, Tuhan yang echad itu apa menurutmu? Tidak bisa dilihat. Sekarang menurut Yesus itu menurut Begini Yesus ya. tidak bisa dilihat. Oke. Yang ahad Oke, itu oke. tidak bisa dilihat. Yesusmu yang kau sembah itu bisa dilihat atau tidak? Oke, begini. Kalau Anda berbicara tentang echad satu, berarti Anda Bukan Anda satu. tahu arti echad Bukan itu. satu. Kau belajar Tuhan itu tunggal. Kalau satu nanti kau Oke, larikan kedua, contoh yang tunggal ketiga. itu apa? Contoh yang tunggal itu apa? Berikan Tunggal itu berdiri sendiri. Laisa kamislihi syai'. Berdiri 2 sendiri itu Samuel apa 7 maksudnya? nomor Contohnya 22. ada, kasih satu Tidak contoh. ada yang serupa dengannya. Tunggal, tak ada yang serupa dengannya. Tunggal, satu-satunya dia. Itu kan klaim doang. Itu Aduh, dalil, kucuk. itu klaim. Itu Kalau- dalil, pengerok. Begini ya. Kembalikan kalau lagi Anda Bang tidak Cuma memberi- Gunda. Nah sekarang Kita kembali- Yesus memberikan mengatakan penjelasan tentang yang kata ahad echad itu, itu yang berarti ehad Anda itu itu hanya adalah pintar tunggal. mengklaim doang. Di mana tunggalnya dia tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat. Sekarang Yesus bisa dilihat kagak? Bisa dilihat. Berarti dia bukan yang tunggal itu. Berarti bukanlah Yesus yang tunggal itu. Kalau dia bisa dilihat, Bisa dilihat, bukan buktinya yang kemarin tunggal kan ada fotonya suruh potong rambut. Oke, kau belajar begini lagi. ya, Kau belajar Zuma, lagi. Jadi PR-mu di ya. sini, saudara, Cari saudara tahu dulu ya kata aduhu, satu echad itu apa PR-mu dulu. di sini adalah Saya serangkan apakah samamu. Abraham, Ismail, Yishak, Yakub menyembah Yesus? Itu PR-mu. Silakan. Begini, kalau Kau bawa Anda ke- mau pengen tahu Kau arti bawa kata keliling echad, seluruh gereja, ya. ke pintu gereja. Selamat pagi, selamat Berikan siang Pak contoh Pendeta. echad itu Saya mau apa? bertanya Pak Pendeta, apakah Yesus itu yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub? Aduh, Tolong kualitas- jawab kepada saya Pak kualitas Pendeta. APK begini, Kalau dari apalagi gereja ketuanya satu ke begini. gereja Aduh, satu parah kau tidak kali bisa ini. temukan jawabannya? Kalau Hah?
laut kualitas saja. orang ketua API kayak begini, tidak mampu menjelaskan kata ikat. Pertanyaannya yang sedang dibahas dari tadi, dari tadi yang kita bahas itu tentang sembahan Abraham. Apakah Allah Subhanahu wa taala atau Yesus? Itu yang sedang kita bahas. Oke. Oke. Kalau Anda dia sudah tidak bisa oke, menjawab teman-teman. tentang kata Dengarkan. Dia sudah oke, teman-teman. Tapi lihat apa yang dijelaskan. Silakan. Oke. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan tentang kata ikat, maka saya akan merujuk kepada apakah sama lihat. Yahweh dengan Allah SWT. Coba lihat. Kalau kita melihat Yang sedang Allah Anda bahas ini apa? Yang ingin kita bahas itu Yesus, Tuhanmu dengan Tuhan kami. Apakah Yesus adalah sembahan Abraham, Yismail, Ishak, Yakub? Itu. Silakan. Oke. Pertama-tama Allah yang dikenal oleh Bani Israel itu adalah Yahweh, yang dimana hakikat dari Yahweh atau Tuhan itu adalah Roh. Sembunyikan aja terus Yesusmu itu, sembunyikan Yesusmu. Itu jenis makanan apa itu? Jenis makanan apa itu? Cakwe. Bentar. Oke, coba lau agak kita harus melihat hakikat dasarnya itu apa? Roh apa zat? Yahweh-nya nanti kita tampilkan Yahweh-nya. Nggak penting, nggak mampu otakmu sebenarnya. Oke, sabar dulu teman-teman. Satu kita sapa dulu ini, sapa dulu Yosua. Selamat siang. Yosua. Waduh, merah ini Yosua ya, merah ya signal ya, betulin dulu ya. Lanjut. Oke. Waktu saya sekarang ya. Pertama-tama kita harus melihat Allah hakikat orang Israel dan Kristen itu adalah roh. Itu yang pertama. Jadi kata siapa? Woi, itu buat diciptakan oleh Tuhan, oleh Hashem. Wah, ngarang nih. Kamu kalau nggak nyambung itu apa sih Anda? Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Dia kan Tuhannya Yahweh. Yahweh kan Yahweh ya. Jangan kemana-mana. Oke, saya tanya sama kamu sekarang. Hakikat Allah orang Yahudi itu apa? Jawab. Kamu ditanya Ada 72 hakikat. 72 hakikat. Dia disebut El Elyon, El Gibor, Ahyat, Ser Shalom, Peleo Etz. Nanya Banyak. apa, jawabnya apa? Kasihan kamu ini, aduh. Ya, bro, kalau Anda ya belajar kerangka pemikiran itu mulai dari dasar dulu ya. Soalnya tadi Anda dari dasar dulu baru Anda maju ke depan. Kalau dasarnya yang benar, Iya. itu Jelaskan kerangka dulu itu pemikiran Tuhanmu tadi Yahweh. udah cacat. Anda Iya, paham tuh? biar cacat. Akui dulu ya. Tadi Anda mengakui Tuhanmu Yahweh. Oke? Silakan lanjut. Oke. Yang saya tanya di sini sama kalian, jelaskan kepada saya hakikat dari Tuhan Yahudi itu apa? Jelaskan. Bukan Tuhannya Yahudi yang dipertanyakan, Tuhanmu ini. Oke. Iya, itu besarkan dulu Pak ketika Pelopor. kita Besarkan udah dulu, izin tahu dulu Pak Pelopor. hakikat dari ketuhanan orang Yahudi, maka kita akan merujuk ke ketuhanan kekristenan. Kita pelan-pelan, bro. Sabar. Apakah ini Tuhanmu Yahweh? Nah, ini kan kalau Ada dalilnya, berdiskusi begini kan mengolok-olok kan. Ada dalilnya. Kualitas kalian kan teruji di sini loh. Ditunjukin Tuhan yang malas aku berdebat. ini cuma di sini ketua API, mana ada kualitas dia bisa berdiskusi dengan baik. Kalau Anda diskusi dengan baik, silakan kita diskusi dengan baik. Jangan mengolok-olok orang. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk kalian tadi ini itu punya kualitas dan di tengah-tengah narasi yang tua-tua baik. itu berdiri seekor anak domba seperti kalian di telah sini hanya disembelih, pintar mengolok-olok. bertanduk 7, Ini kalian diajari Juma, ini yang kau ajari Juma sama mereka. Proteos, Sampai mereka tidak bisa berdiskusi dengan baik. Dibacakan dalil ayatnya loh. Begini. Ayat dalil ada. Kita hitung coba. Belajar menghitung. Matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parah sekali kalian ini. 1, 2, 3, Kalau kalian 4, betul-betul 5, api, 6, apalagi di sini 7. ada ketua api, kalian itu mempermalukan loh.
Apa hubungannya? Organisasi kalian itu kalian mempermalukan di sini. Ini dalilnya loh. Masa Kenapa kalau ini? kalian begini? Ini Saya kita edukasi dulu. tanyakan itu sama kalian. Hakikat kita edukasi kealahan dulu. orang Yahudi itu apa? Tapi kalian nggak bisa menjawab. Ya duhu. Kita aku edukasi jawab dulu. ya. Silakan Hakikat. Bang Billy, silakan Bang Ya, Billy. Silakan. hakikat Allah Israel lah yang gampang ya. Hakikat Hashem, karena orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan sebutan Hashem karena dilarang untuk menyebut nama dia dalam perintah ketiga Lotisah Hashem Ekola Eshaf, itu nggak boleh menyebut nama itu dengan sembarangan. Nah, jadi kita menyebutnya Hashem. Jadi Hashem itu hakikatnya ialah banyak ya, yang bisa kita pahami dari sifat-sifatnya dia. Dia disebut Afinu Syabah Syamaim, Bapa kami yang di surga. Dia disebut Ro'eh, gembala. Apa sih gembala itu? Dia menuntun domba-dombanya, menjaga dari serigala-serigala, memberi makan. Nah itu. Terus dia disebut yang Syekhina, yang merupakan bentuk karakter feminim. Seperti ibu menjaga anak-anaknya. Demikian juga Tuhan menjaga umat manusia dengan memberikan segala keperluannya. Itulah sifat-sifat esensi atau hakikat Tuhan yang bisa kita pahami, bukan physically, karena Tuhan itu bukan manusia. Hashem ve'enguf. Jadi Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, nggak bisa. Tuhan nggak begitu. Tuhan itu bukanlah sebuah materi yang kita bisa urai dan kita pahami. Tuhan itu sesuatu yang tidak kita bisa pahami lewat fisik, nggak ada dia. Karena dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, di dalam kitab Keluaran, dari tengah-tengah api engkau mendengar suara saja, tapi satu rupa wujud pun tidak ada, begitu. Jadi Tuhan bukanlah seperti makhluk, bukanlah materi, tapi sifat yang kita bisa pahami, begitu. Oke, saya tanggapi. Yang Anda jelaskan itu bukan pertanyaan saya, itu bukan jawabannya. Kenapa? Yang saya tanya itu adalah hakikat, bukan sifat. Kamu nggak tahu hakikat ya? Kamu nggak tahu hakikat. Hakikat itu artinya esensi. Coba kamu baca. Aduh Tuhan. Belajar dulu bahasa Indonesia yang benar. Adalah Belajar inti. bahasa Indonesia yang benar. Buka sekarang KBBI. Hakikat adalah apa di situ? Esensi. Intisari, dasar. Itu adalah hakikat inti. Aduh Tuhan, lu aja kagak ngerti apa yang lu omongin. Hakikat itu adalah inti, adalah apa? Esensi bahasa Inggris. Esensi kalian nggak nyambung ya kalau diskusi ya. Bener-bener kacau. Nggak nyambung kalau diskusi. Hei, Bung. Hakikat bukan itu intisari artinya. Apa intisari? Apa hakikat intisari? Dari mana kamu? Pokoknya bungkus saja itu. Intisari Bungkus itu saja. yang sering saya minum tiap malam minggu. Saya malam minggu minum intisari enak tuh. Nah, jadi kalau kalian nggak paham tentang hakikat, jujur aja. Jadi daripada kalian di sini mengatakan saya organisasi api, ketua api, tapi tidak tahu dasar kata hakikat, memalukan kalian ini. Astaga, hakikat itu apa? Apa kamu hakikat apa? Oke, saya jelaskan. Itu tadi hakikat tadi intisari yang dijual tuh di tukang jamu. Oke, kalian diam. Saya jelaskan. Ayo, jadi mana ilmumu? hakikat itu adalah inti atau dasar. Dasar apa? Itu adalah hakikat. Nah, Dasar kalau kita menyambungkan ya tentang kealahan, ketuhanan, apa hakikat Tuhan, apa inti Tuhan dari ketuhanan itu? Dasar apa? Ini orang ini Ya, yang kan bentar, jangan dipotong-potong lah. Tadi kalau kalian bernarasi saya yang menghargai loh. Enggak, kamu enggak menyentuh apa yang kamu paparkan tentang hakikat itu. Oke, bagian mana yang narasi saya tidak menyentuh bagian mana? Jelaskan. Iya, lu ngomong intisari, intinya apa? Inti Tuhan itu apa bagimu? Hakikat Tuhan itu apa bagimu? Tadi kan saya sudah jelaskan hakikat Tuhan, intisari Tuhan tadi ada 72 nama. Iya, itu yang saya mau jelaskan, tapi dia potong-potong, dia bilang Iya, tadi. dari tadi lu ngomong intisari, vodka, apa segala macam. Hei, kamu enggak hakikat itu kepastian yang enggak pernah berubah, itulah sifat dari Allah. Hakikat enggak akan bisa berubah, kepastian, kebenaran. Kenapa Anda lari ke intisari apa? Gimana sih Anda? Jadi Allah atau Yahweh yang dikenal oleh Bani Israel itu hakikatnya adalah roh. Oke. Yahweh nggak ada orang Israel menyebut nama Tuhannya Yahweh, nggak ada. Ngarang ah. Nah, Bel. Belajar lagi ya, kalian di sini belajar lagi ya tentang orang Yahudi ya. Oke, bukain ini saya kami besarin biar kamu tahu nih nama Tuhan di dalam ini ya, di dalam Torah nih.
Ya, silakan. Ya, di dalam ke imamat aja lah, imamat yang gampang, imamat 14 ayat 11. Nih. Tunggu bentar. Ini kan kamu nanyain nama Tuhannya Israel siapa? Ya, kamu bilang Yahweh. Ya, kita lihat. Ya. Ayat 11, 10, ini 10, ini 11. Ya. Ini ya. Veotam Baca livne. Bill, suruh baca dulu dia. Ya, baca. Imamat berapa, bro? Imamat. Itu ditampilkan, baca. Imamat berapa? Ya, ini baca dulu coba. Ya, imamat berapa? 14. Ayat Ayat 9. Ayat 11, baca. 9 pas 11. 11. Baca dulu ini cepat sebelum kau buka Google Translate. Oke. Wehemit hakohen. Oke. Terus ini yang baca nih. Nih. Itu yang saya baca tadi apa? Ya yang ini dulu baca coba. Yang saya baca tadi dulu. Tadi saya Iya, baca ini itu dulu bukan. baca coba. Kalau bisa baca kan bisa gampang, coba baca. Wetam. Salah, veotam. Itu bro ya, itu bunyinya di titik 2 itu Ini veotam bukan vetam, bukan veotam, nih ada yud di atas. Ya, oke. Veotam. Terus Itu mem depannya. terus Ya. Lapene. Livne, lipat mana ada lipat. Ya. Lipene. Livne. Baca Latinnya dia baca. Livne, bukan ada Oke, lipene oke. karena ini nggak ada dagesnya. Anda saya mengikuti Anda apa Anda mengikuti saya? Ya salah kamu, lipene nggak ada karena ini vavnya nggak ada dagesnya. Itu bunyi satu titik itu apa? Bunyi apa itu? Yang Apa? mana ini? Iya, titik 1 itu huruf vokal itu. Li. I kan? Li. Terus ini. Lamet L tambah I berapa? Apa? I kan? Li kan? Oh, iya li betul. Terus ini Lipe, iya kan? P. Ya Iya terus. kan? Ya, terus. Lipene. Nah betul, bukan lipene, livne karena ini nggak ada dagesnya di tengah. Mana V di situ? Mana ada V di situ? Pred lu. Ya ampun, ini nggak ada dagesnya. Kalau ada dagesnya baru dibaca P. Mana liftnya di situ? Nggak ada liftnya di situ. Ini. Itu bunyi P Ini itu. huruf. Lipene. Iya, kalau ada dagesnya di tengah baru dibaca sebagai P. Pred lu. Anda belajar dulu huruf vokal ya. Ibrani dengan baik Livne. ya. Terus ini apa? Ini apa ini? Nggak perlu. Kamu ada tadi liftnya Ya, apa? ya, ini Liftnya apa nggak ini? ada liftnya di situ. Ya, ini apa ini? Yahweh. Nah, kita lihat terjemahannya ya, bener nggak? Ayat 11 ya. Nih. Mana nih? Oke, livne artinya di hadapan, ya. Nih. Lift bukan liftnya. Iya. Sekarang kita lihat ya. A wave surface Bacamu aja, before. baca Ibrani aja kurang-kurang. Ya, kamu aneh salah, itu nggak ada dagesnya. Kamu ini gimana sih baca? Loh, kamu sama saya aja nggak jelas. Kamu sama saya jelas hebatan saya lah Ibrani saya hari-hari pakai Bacamu Ibrani. aja nggak jelas, huruf vokal Oke, kamu huruf sekarang abjad kamu nggak bisa bedakan. Bunyinya ya, oke, sekarang apa? ini apa? Ya udah huruf oke. apa? Sekarang ini apa? Kita buktikan ini yang Yahweh. paling Yahweh. Yahweh, kita lihat benar nggak Yahweh? Kalau kamu benar Yahweh, kayak saya sembah kamu. Benar saya Ya, sembah. silakan. Nih. Jadi livne artinya di hadapan apa ini? Baca. Di hadapan apa ini? Baca. Itu Hasem. Betul, bukan Yahweh ya. Itu dasarmu di mana? Oke. Bentar. Lanjut teman-teman. Bentar. Saya juga pakai data, jangan Anda juga pakai data. Saya di sini juga data kok. Aduh, lari. Bentar. Saya juga ada data, tenang bro. Kalau Anda main data, saya juga main data. Enggak. Saya buka data saya bentar. Itu data saya kitab ya. Kamu bisa nggak yang lebih hebat dari kitab?
gitu. Kitab. Oke, bentar. Jadi data saya itu di Bibelwalk. Jadi itu jelas Bibelwalk itu. Oh, nggak jelas, itu kan bukan kitab. Ini kan saya kitab. Kamu nggak bisa itu jelas, itu, bro, ya. lawan kitab, buku itu fisik. Ya itu sama kan, datanya terekam di Bibelwalk, sama, nggak ada jauh bedanya. Ya, oke. Izin sedikit, izin Bang aduh ya. Bang aduh, ini kayaknya mau Jumatan dulu Bang. Jadi sementara kita rehat tapi tetap monitor gitu Bang ya. Waduh. Ya mau udah, nggak Jumatan dulu, apa-apa. mau Jumatan dulu ya. Nanti kita lanjut Bro ya. Nanti kita lanjut Bro. Oke? Oke Bro. Izin karena ini mau Jumatan Sebenarnya dulu, saya Bang. hanya menunjukkan ini aja sih, bentar aja dong. Siap. Nanti dilanjut Bang ya. Izin dulu Bang ya. Bro Oke, ya. oke. Mau Jumatan soalnya Bang. Iya. Bang Nalbo, Bang Farid, Imrus. Udah jalan. Kenapa? Baru saya selesai mandi, kenapa? Iya, mau Jumatan ini bagaimana? Nanti masih ada Bang Zuma ini atau bagaimana ya? Ya biarkan aja. Nanti saya 5 menit baru berangkat, 10 menit. Oh gitu. Silakan Bang. Saya mau promo dulu Ban Pelopo. Oh iya, siap. Teman-teman yang ada di bawah, yang ada di tempat di sekitar saya, Kabupaten Bone, silakan di DM, kita bentuk api di Kabupaten Bone ya. Di DM saya kita bentuk ya, api di Kabupaten Bone. Yang merasa orang Bugis Bone di bawah maupun yang di luar, silakan di DM saya kita bentuk ya, api Bone ya. Coba type in, ada nggak ini dari Bone di bawah Palopo? Banyak biasa yang Bone ya. Yang Bone ketik ya ini ya. Yang ketik satu aja dah. Oke, untuk teman-teman Wajah juga boleh Pak gabung. Bosowasi ya, Bosowasi. Boleh. juga nanti ya, Palopo nanti kita bentuk juga ya, Palopo ya teman-teman ya. Nanti di DM ya, yang teman-teman yang dari Palopo bisa langsung DM ke saya, kita bentuk di sana juga ya. Gitu. Wajo bisa di DM aja saya. Wajo, Sinjai, Sopeng, boleh gabung ya. Ya api Bone di DM saya, kita akan bentuk ya. Insyaallah. Iya. Nanti Palopo kita bentuk malam juga, ya. minggu nanti ini kita pertemuan. Oke, Ya, siap. Palopo juga harus ada. Semua Palopo kabupaten kecamatan itu harus ada. Ya, kabupaten kecamatan itu harus bentuk ya. Poso boleh, silakan Anda bentuk di ini aja ya, nanti di DM. Ya, Palopo juga boleh. Ya, ikut silakan ikut. Pak Jari, oke Pak Jari, disyahadatkan dulu baru ikut ya. Siapa ya? Apa sih? Iya silakan Bang, gabung aja di Bone ya.
kita bentuk ya. Yang mana dong? Boleh. Apa bubar-bubarkan Nenek Lucifer? Bang Imros masih monitor Bang Imros. Selanjutnya Api Bone ya, silakan di DM saya ya. Dan selanjutnya teman-teman minta dukungan ya. Karena di sini ada 1.200 di subscribe channel YouTube saya. Klik aja foto profil saya, di subscribe ya. Yang belum subscribe izin ya. Mana tadi robot gedek? Robot gedek udah hilang. Hilang dia bang. Ya, Nah, ini robot naik gedek. lagi bang. Ya. Oke, Ya, gedein dilanjutkan. Saya standby. Gedein saya. Oke, saudaraku. bentar aja ya, yang bro. Siapa namanya? Adulu ya. Nah, tadi kan kamu mau ngajarin saya soal Ibrani ya. Saya ini pelajaran anak saya. Ini pelajaran anak saya. Ya, saya ngajar anak saya sendiri ya. Oke. Adudu. Nah, jadi tadi dengerin Adudu nih. Tadi kan kamu huruf P ya kan? Huruf P. Nah, kalau dia ada dagesnya di tengah ada titiknya baru dibaca sebagai P. Tuh. Ya. Tapi kalau dia nggak ada dagesnya atau titik tengahnya maka dia dibaca sebagai F. Paham? Paham Adudu? Adudu. Di situ oke, ini kita harus lihat Entar dulu, ini dulu, paham nggak? Di situ Udah ada paham? titiknya nggak? Yang tadi yang Imamat 11 Imamat 9 ayat 11 itu nggak ada. Kalau di bawah ada titik. Kalau yang di atas ada titik, ada dages. Jangan bilang titik, dages. Di situ Ada nggak ada dages. titik, bro. Memang nggak Ini. di situ nggak ada titik. Nah, kalau nggak ada titiknya dibaca bukan P tapi F. Makanya tadi saya bilang mifne, bukan mipne. Oke. Masalah Udah bukan paham itu ya? masalahnya. Ini. Tadu, udah Oke. paham ini kan? Oke, udah. Berarti tadi kamu salah, betul? Kan Bapak Manurung, ini Komal Blender di mana penghujat akan ketampal dan menderita, menangis, tercirit-birit dan mencret. Tetapi setiap umat Kristen yang ingin mendapatkan wawasan edukasi akan diberikan penjelasan semampu Unirifa. Selamat datang di room kami, umat Islam yang anti penghujatan. Ye. Jangan. Bang Manurung. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Itu enggak ada suaranya, Mi. Bang. Kemana Bang ini? Ini room Islam Sunni atau Syiah? Nggak ada Islam Sunni atau Syiah. Yang ada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Islam Sunni atau Syiah, Islam Sunni atau Syiah. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manurung. Halo. Manurung. Oi. Shh. Meripot nggak dia nih? Blender, diripot nanti. Komalku kuat ini dijaga Allah, report dia. Ya tadi Kiai Hambali Anda nanya Sunni, Syiah maksudnya apa? Iya kan memang ada orang yang mengaku Syiah, ada yang Pengikut Syiah apa Sunni? kami pengikut Muhammad Ibnu Abdullah. Loh bukan Umar. Melalui jalur Umar itu mengikuti Muhammad Ibnu Abdullah. Loh, Kau pengikut siapa? kok mengikuti Ibnu Abdullah? Muhammad Ibnu Abdullah. Muhammad anaknya Abdullah. Pertama kali jadi khalifah kan buat yang Sunni. Sejak kapan pula Umar pertama kali jadi khalifah? Pertama sekali itu Abu Bakar Siddiq, baru kemudian 2 tahun kemudian Umar, 10 tahun kemudian Utsman, kemudian baru Bani Umayyah, baru Bani Abbasiyah. Islam itu Syiah apa Sunni? Apa ini? Syiah artinya apa? Yang mendapat mandat. Syiah artinya apa? Iya, Oten nggak apa-apa kita ajarkan aja dia. Saya tanya Syiah artinya apa? Kematian Muhammad itu dia kasih mandat ke siapa? Ternyata telinganya congean. Ngomong aja Bang, lah kalau 2 jam. bertanya diam. Iya, Dijawab diam. sesudah kematian Muhammad itu mandat itu dikasih ke siapa?
Mandat apa? Dalam Mandat Islam apa? itu tidak pernah terpecah atas Syiah dan Sunni ya. Loh, Sunni tidak Kenapa pernah kok dari- dinyatakan oleh umat Islam. Rasulullah Dia tidak nih orang pernah ngomong, dia ada ngomong Islam ini. namanya Sunni, ada Islam namanya Syiah, nggak ada. ya Ribut kenapa? orang. Weh, Kalau siapa nggak sih mau namanya? Gantian jangan lah. masuk ke room diskusi. Iya. Diskusi Dengar itu biar dijawab. Iya, kenapa Muawiyah yang membantu seluruh keluarga Muhammad? Mana ini Muawiyah apalah ngomong gak jelas, tarik napas, keluarkan ludahmu dulu. Iya. Lidahmu telan dulu, nggak jelas. Kenapa Apa yang kau mau? Kenapa Umar yang membantu seluruh keluarga Muhammad? Di mana kau fitnah Sayyidina Umar membantai keluarga Nabi Muhammad? Tunjukkan datanya setan hantu belau. Blender, kerjaanmu blender, aku diam. Kamu yang nggak tahu sejarahnya. Woi, Tadi ngalir lagi. monyet. Kalau kau kemari pakai data, ya, jangan bodoh kau. Nanti kau kena maki, bodoh. Hah, hancur piring gua gara-gara kau nih memang ya. Bodoh kau memang. Mengikuti Nabi. Jangan pula kau bodoh. Udah kau dimaki, diturunkan gara-gara kau mengucap satu kata binatang. Paham kau? Diskusi kau baik-baik. Diskusi kau baik-baik. Pengen kalau Bang Bejo putus-putus suara Bang Bejo. Jaringan kali itu. kalian nggak mendapat mandat untuk mengikuti Muhammad, kalian maksa. Setan ngomong yang benar. Diterangin kau. yang terbukti sampai hari ini memerintahkan kami, Allah memerintahkan kami menyampaikan yang benar. Tak perlu kami tanya siapa-siapa. Sunni itu pengikut Umar. Sunni itu pengikut Umar. Itulah kau kan kebanyakan makan ikut Umar, sampah kau kenapa? makanya. Itu Enggak, cuma kalau berita kami mengikuti sampah. Umar, Ada Islam kenapa? yang Sunni, ada Islam yang Syiah, itu sampah, berita sampah itu. Kalian Sunni itu bukan. Iya, Atau kalian kalau Sunni seandainya itu kami bukan ikuti Islam Umar, original. kenapa? Islam yang Kalian itu original palsu itu ngikuti KW. siapa? Iya, Kalian yang itu ngikut. KW. Iya, terus yang aslinya yang mana? Kalian itu mengikuti Umar. Iya, aku ikut Umar memang. Terus Yang kenapa emang? mengikuti Islam yang ori itu adalah keluarganya Muhammad. Siapa keluarganya? Siapa? Siapa Syiah? Siapa itu Syiah? Syiah bapaknya siapa? Ali. Mana sih? Ali. Di mana Ali mengatakan dia Ali. Syiah? Ali. Ya di mana dia katakan dia Syiah? Doa awal mulanya itu memang belum ada, tapi lama-lama kan sudah terbentuk kelompok Syiah sama Kau Sunni memang ini. kau ya. Teman-teman perhatikan ya, ini kenapa kita harus hadir Buset, untuk sampai mengedukasi. Mute. Kenapa kita umat Islam harus membuka komal-komal seperti ini? Buset, sampai Orang-orang ibu- seperti ini pakai data palsu, pakai akun palsu, Palsu bagaimana? tidak pernah open cam, menyebarkan fitnah di komal-komal. Kalau tidak ada umat Islam seperti saya, Bang Bejo, Blender cantik semua yang ada di sini, bagaimana mungkin kita akan memhentikan ocehan orang ini sembarangan? Bagi-bagi Kita harus Pancasila. siarkan, kita sebarkan ke YouTube supaya apa? Badariyah, Supaya Umayyah, semua orang Islam di Indonesia sebagainya. hati-hati dengan orang Iya. ini yang menggunakan Kenapa TikToknya orang-orang Israel menyebarkan menolak Muhammad? Karena fitnah. Muhammad itu bukan keturunan Israel. Kamu ngerti nggak? Lah terus emang iya Yesus memangnya diterima. Yesus memangnya diterima sama orang Israel. Coba biar kita tunjukkan bagaimana Islam Di mana menghadapi ada orang-orang ini. kata-kata Muhammad yang mengatakan Di mana bahwasanya Yesus diterima orang Arab Israel? itu adalah keturunan Ismail. Coba ada kata-kata Muhammad. Di mana Yesus diterima Langsung. sama orang Israel? Di mana Kapan ada Yesus kata-kata diterima orang Muhammad Israel? yang langsung yang mengatakan bahwasanya orang Arab keturunan Ismail. Ya, kapan Yesus itu diterima oleh orang Israel? Di mana ada kata-kata Muhammad yang mengatakan bahwasanya orang Jadi Arab. mereka ini teman-teman ya, mereka ini bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, klaim tapi palsu. untuk menghujat agama Islam. Kenapa mereka lakukan ini? Tadi itu kalian Saya khawatir bisa jadi mereka lakukan ini untuk membuat amarah umat Islam. Nanti setelah umat Islam marah karena nabinya dihujat, difitnah, akhirnya apa? Mereka takutnya, mereka memang sengaja. Saya takut ini adalah grand design ya. Yang saya khawatirkan ini. Ini analisis pribadi saya. Karena mengingat sejarah itu repeat itself. Ya sejarah itu kan terulang.
Dulu Snok Horgonye menyamar menjadi orang Islam. Johan Louis Burkhardt menyamar jadi orang Islam untuk mendapatkan keilmuan Islam. Saya khawatir cara-cara diskusi lintas agama yang akademik tidak bermanfaat, tidak mampu menunjukkan agama mereka bagus. Saya khawatir, ini spekulasi saya ya. Ini ingat, disclaim ya, ini spekulasi. Kekhawatiran saya adalah mereka mengupayakan satu misi licik, yaitu apa? Seperti ular ya. Mereka mengutus orang-orangnya yang menghujat, sengaja menghujat, membuat emosi blender, emosi saya. Ketika kita nanti keselip lidah, mereka akan framing, mengajak Dosma, kan Dosma itu kan pengacara Kristen tuh. Ya, si Dosma itu kan pengacara yang agamanya Kristen. Kita nggak tahu mereka berkoordinasi loh, kita nggak tahu di belakang layar loh. Ya, takutnya yang saya khawatirkan adalah mereka menggunakan orang-orang Kristen di kalangan mereka yang memiliki jabatan untuk mengintimidasi umat Islam, menginjili agama mereka dengan cara apa? Memframing. Setelah mereka nanti naik menghujat, ini kekhawatiran saya begini nih, mereka masuk ke komal-komal, tidak membuka camp, tidak menunjukkan data asli, lalu mereka bikin emosi umat Islam. Ketika kita marah, Bang Bejo marah, misalnya, ku cari kau, laporkan karena dia adalah intimidasi. Ini yang saya khawatirkan. Mereka sengaja memancing emosi umat Islam supaya kita kemudian menunjukkan kemarahan kita karena Nabi kita yang dihujat loh, Allah kita yang dihujat loh. Akhirnya apa? Mereka rekam untuk mereka laporkan, memenjarakan, mengkriminalisasi umat Islam. Maka saran saya adalah, pertama, teman-teman sabar. Tunjukkan kedustaan mereka, tunjukkan fitnahan mereka. Semua fitnahan mereka telah kita record ya, semua fitnahan yang mereka record. Setelah itu kita turunkan. Untuk apa? Fitnahan mereka itu untuk kita pertontonkan bahwa ini loh kalangan mereka memfitnah. Setelah itu baru kita laporkan ke kantor polisi. Nah, teman-teman Islam hati-hati, jangan terpancing. Blender itu dia menyerang pribadi. Dia bukan menyerang agamanya, dia menyerang berantem dengan pribadinya. Dan dia laki-laki, orang Medan ini bos, senggol dong, ya kan? Blender punya hak karena dia berhadapan dengan personal. Kalau kita keselip lidah menyerang agama, itu nanti jadi delik umum. Maka kita perlu belajar hukum. Nah, jadi ketika mereka bersuara di ruang publik, tampilkan, rekam bersama-sama, hadirkan ke ruang publik. Ini loh Indonesiaku. Ini yang kami hadapi. Kenapa kami terbentuk menjadi seperti ini? Ini yang kami hadapi. Mereka yang bicara tanpa data, congor-congor langsung. Apakah cuman Kristen? Tidak. Ada juga umat Islam sebegitu? Ada. Maka kita tunjukkan ke ruang publik. Pemerintah, lihat. Ini kami terbentuk gara-gara mereka. Ya, Dosma itu ya telah mengintimidasi saya tanpa tahu, tanpa ada. Dia bukan penyidik, saya belum tersangka, dia mengintimidasi saya. Lapor Dosma, insya Allah. Saya akan coba konsultasi dengan kuasa hukum saya, Pak Alam Syah. Kalian nggak tahu Pak Alam Syah sih? Cobalah klik siapa Pak Alam Syah. Pak Alam Syah, bapakku, ustadku, abangku, bapakku yang terhormat. Tenang Pak Alam Syah. Saya tidak akan izinkan Islam itu dinista. Ya, kalian Dosma pula yang kutakuti. Jangankan Dosma 1000 orang kayak Dosma. Ya, baru jadi pengacara ke sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lapor balik. Ya. Beko saya lihat di DM ya. Tadi tuh ada yang menyebut ingin nangkuk nih Rifa tadi itu, tapi ya lewat screenshot apa akunnya. Kirim ke DM tadi. Kalau akunnya netizen, biarkan aja. Itu netizen yang nggak jelas. Tapi kalau dia berpangkat, dia menyalahgunakan profesi, itu baru kena kode etik itu. Karena apa? Orang-orang yang sudah memiliki jabatan di negara itu dia harus netral. Pengacara Dosma ini, pertama dia beragama Kristen ya. Pertama dia beragama Kristen. Itu dulu. Itu nggak bisa ceritanya dia mau objektif kata dia. Yang kedua dia ke gap mengintimidasi saya. Dia belum kenal saya, belum pernah ngobrol dengan saya, dan saya belum kena penyidik, belum dipanggil. Saya aja belum dipanggil loh. Belum dipanggil, belum disidik, belum di ini. Tiba-tiba dia mengintimidasi saya. Itu dia sebagai pengacara, dipikir saya ditakut-takuti. Seorang mahasiswi seperti saya ditakut-takuti, dibungkam di hadapan publik. Saya tidak terima. Saya lapor balik Dosma insya Allah dalam waktu dekat. Saya konsultasi dengan beberapa kuasa hukum. Ya alhamdulillah lah.
Allah izinkan saya bertemu dengan orang-orang yang gak kaleng-kaleng. Jadi Dosma ya silakan, ingin terkenal dengan jalur ini, kita bertemu di pengadilan. Pertama saya tidak terima ketika saya belum tersangka sudah diganggu oleh Dosma yang adalah pelapor saya. Besar itu kode etik pengacaranya itu bisa dicabut akses pengacaranya. Pertama, dia menggunakan kepengacaraannya mengintimidasi saya. Itu kode etik pengacaranya itu kena itu. Tapi lah oke. Saya sudah saya nggak mau mundur ini karena ini ya kalau orang lain nggak apa-apa bang, saya nggak terlalu ini, tapi kalau orang-orang yang memiliki dia polisi, dia tentara, dia pengacara, dia orang yang memiliki ini memiliki pangkat atau apapun lah dia, apalagi dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang toleransi, ya kan. Ini orang-orang ini diuji keobjektifannya. Kita laporkan balik, insya Allah dalam waktu dekat. Kalau Agatha udah masuk laporannya, Lina Wijaya sebentar lagi, kemudian si Christian Prince, Presiden King itu nanti akan terkuat. Nanti tertangkap satu, nanti ketangkap semua itu. Jadi kita bongkar sindikat-sindikat ini semua. Kalau netizen biarin aja, itu apa? Netizen itu cuman netizen bagi saya nggak ini. Yang bagi saya itu mereka-mereka yang bicara di ruang publik dijadikan kiblat oleh orang karena mereka bisa memprovokasi orang banyak. Itu. Kalau netizen kirim ke saya, biar saya kirim ke Aliansi Umat Islam, biar umat Islam yang bergerak di lapangan langsung aja. Kita jangan begini Bang Bejo ya, kita tetap harus santai, datangi, kita akan diajarkan untuk tabayun. Ya, kita datang itu tawarkan, untuk ya, memberikan dia dulu memberi mereka pelurusan. efek Kalau nggak ya. mau paham dengan pelurusan, kita bawakan ke hukum juga. Ya, Netizen pun Islam kita itu seret kalau ya. macam gitu. Islam itu diajarkan. Hati-hati loh, kita jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang sengaja ingin menghancurkan negara kita. Saya jalur argumen saja, ya. Dan saya tidak akan pernah mundur. Dan saya bahkan kalau perlu semua orang di Indonesia harus tahu pergerakan saya. Saya punya semua bukti-buktinya kok. Itu kenapa saya dari dulu tuh kalau debat, diskusi masuk di komal manapun tuh saya rekam atau saya upload di YouTube. Apa gunanya itu? Untuk ini, saya tahu mereka akan berkelit. Saya tahu mereka ini akan playing victim. Saya tahu mereka akan selicik-liciknya nanti. Saya udah menghadapi mereka. Jadi ketika nanti polisi, nanti kan penyidik bisa melihat tuh dari awal kronologisnya Unirifa ini siapa. Bagaimana Unirifa dalam diskusi. Siapa yang dihadapi. Silakan. Oh kalau masih masuk penjara, nggak akan saya bilang kawan-kawan jalan minyak, kawan-kawan. Nggak bakal lah. Oh ya, PPJ sudah masuk juga laporannya. Ada berapa orang yang dilaporkan itu insya Allah sama pihak-pihak pelapor itu ya yang dirahasiakan. Pertama, Logika termasuk yang masuk dilaporkan. Logika itu aliansi apa gitu yang melaporkan. Logika, PPJ, Agatha. Yang baru 3 itu sih yang baru dengan Alina Wijaya ini menyusul. Minimal insya Allah dalam waktu minimal 5 ya. itu. Ya ada 5 itu insya Allah. Mudah-mudahan lah. Ya, bentar Uni maaf. Lisa Cirebon. Waduh, dia Lagi nggak tap-tap sadar layar. kali ya. Dia lagi tap-tap layar. Dia nggak sadar, kepencet kayaknya nih. Ini turunin deh. Dia tap-tap layar terus sengaja naik. Iya, kepencet. Lanjut nih. Nah jadi gitu. Tenanglah. Kalau saya salah, umat Islam yang akan menghukum saya loh. Umat Islam yang akan marah kepada saya. Mana ada umat Islam membiarkan. Kalau saya mengajarkan ajaran sesat, kalau saya membuat provokasi, yang paling pertama marah itu pasti umat Islam. Pasti itu. Ya, umat Islam ini banyak. Kapolda kita, aparat kita itu orang Islam. Mereka tuh mereka itu disumpah loh. Mereka itu tidak bisa bela agama, tapi yang mereka bela adalah kebenaran. Walaupun agamanya Kristen, kalau benar tetap mereka bela. Pertama itu. Yang kedua adalah mereka itu bukan orang-orang bodoh loh. Mereka tahu diksi-diksi mana yang konteksnya menghujat, konteksnya diskusi lintas agama, dialektika. Jadi kalian jangan, orang Kristen ini kadang-kadang saya pikir dikiranya cuma mereka aja di Indonesia ini hidup kali ya. Dikira mereka cuma mereka aja, mentang-mentang di Sumatera Utara mayoritas Kristen tuh dikira mereka kita. Waduh kawan,
Kalian nggak tahu Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Madura, Aceh, itu orang Islam. Mereka tuh nggak bodoh. Ada ahli ilmu nahwu sorof di situ, ada ahli bahasa Indonesia di situ, ada ahli-ahli adab. Justru bagus kalian angkat ini jadi isu nasional. Dari dulu keinginan saya supaya ini dilihat banyak orang. Bukan saya pengen terkenal, bukan, saya udah terkenal. Saya sudah terkenal di kalangan pendeta-pendeta Kristen. Gentar mereka dengan nama saya, Uni Rifa. Sudah terkenal saya di kalangan pendeta-pendeta Kristen. Buktinya nggak ada yang berani diskusi sama saya 2 arah, kecuali beberapa orang yang pernah bonyok. Saya tidak perlu terkenal. Biarkan saya menjadi seorang yang hadir dengan diri saya sendiri. Saya tidak mewakili umat Islam. Saya mewakili diri saya yang belajar. Siang malam saya baca Bible, saya ingatkan kalian. Gara-gara saya kalian jadi tahu, oh ada ayat itu di kitab aku ya. Ya udah nanti saya pelajari lagi. Bukannya terima kasih sama saya, enak aja. Kuretakkan ginjalmu nanti. Kalau berantem sama aku tangan kosong. Nanti aku belajar sama blender cantik ini caranya mengkarate kalian. Kasih aku waktu 3 bulan dulu belajar. Habis itu kita berantem di ring, tapi nggak boleh bawa senjata ya. Ada kan pendeta, ada kan ustadz. Kalau aku mati ustadz yang ini kan. Kalau kau mati pendeta yang bawa pakai peti kau. Aku dipakai ini. Tapi kita pakai tangan kosong. Tapi kau tunggu aku 3 bulan, sebulan belajar taekwondo, 2 bulan belajar muang thai, 1 bulan belajar kungfu. Nah, diam kau dulu, kau tunggu aku ya. Habis itu kita berantem. Ya. Tolong nih blender, ajukan gitu ya. Siapapun yang ngancam-ngancam aku yang laki-laki, berantem kita. Tapi berantemnya pakai tangan kosong. Lempar cabai bukanya Uni. Tenang aja, Uni udah diajarin sama guru Uni cara menghancurkan lelaki. Jarang laki-laki yang nggak bertekuk lutut di depan Uni. Biasanya mereka belum apa-apa udah bertekuk lutut. Tapi kan ada Uni di ayat yang itu, yang apa? Yang pegang itu ya Uni ya. Apa? Kalau lagi berantem. Oh iya, di Siapa? Amsal kalau nggak salah. Iya katanya pegang Ada Pak itunya Rama. gitu Udah kan. telepon dulu bentar deh. Oke, siap. Pokoknya ya, kalau ada laki-laki yang mancing-mancing macam-macam Uni di Komal, Uni ajak berantem sudah. Tapi dikelilingi polisi, kami nggak boleh ada yang ikut, harus polisi itu. Kalau perlu Pak Kapolda nonton tuh. Yang mau judi nggak apa-apa silakan, biar kalian yang berdosa. Aku pegang Rifa ya, 10.000, aku pegang dia ya. Nggak boleh. Aku berantem kan. Aku udah latihan nih selama 6 bulan dulu lah. 6 bulan kita dulu. Sebulan aku bentuk otot ya kan. Aku push up dulu kan. Sebulan belajar karate, sebulan belajar kungfu, sebulannya belajar apa itu namanya tuh yang muay thai, sebulannya belajar. Habis itu baru kita berantem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari Pak? Alhamdulillah Omnya sehat. Yesus kok. Omnya Yesus sementara lalu lu rubah lu jadi Al Ihsan. Ya. Pokoknya nanti aku belajar sama Kak Blender. Bang Blender, Kak Blender, semuanya saya izin turun ya. Siap. Ya, mau Pokoknya kerja. kalau ada yang ngancam-ngancam saya, Ya, Kak Blender nanti. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Blender nanti ajarin aku ini ya, manjat-manjat tembok, ajarin aku nyakar-nyakar. Pokoknya ajarin saya nanti. Saya push up 100 kali seret sampai berotot kan seret. Habis itu saya datang melawan orang-orang yang mencoba mengancam saya. Ayo kalian. Mereka Bang belum Blender apa-apa udah itu saya. guru karate Uni. Iya. Nggak mau lah diajari Blender. Bang Blender. Ngeri aku diajarin. Sebulan belajar Uni. hamil nanti aku. Uni, kalau berantem sama cowok,
rangkul dia Uni, templok dia Cium kan, dia. Enggak, kaget kan dia kan, disangka kita minta digendong Dia kan, punya mawar, langsung nelpon. kita itunya hantam itunya Uni, kita hantam itunya. Jangan dikasih tahu. langsung dia- Jangan dikasih tahu sekarang. Jangan Oh, iya, dikasih tahu iya, sekarang. iya, Itu iya, nanti iya, trik iya. saya itu. Oh iya. Pokoknya kalian gini loh. Kalian ngancam-ngancam saya, bukan apa-apa. Kematian itu sesuatu yang pasti. Ketika kalian mengancam kami umat Islam, bukan apa-apa. Mati dalam keadaan syahid itu cita-cita dalam Islam. Ya, mati dalam syahid itu mati dalam keadaan ketika kita membela sesuatu yang benar, bukan yang kita anggap benar. Ingat ya, yang kita anggap benar belum tentu benar, tapi benar itu absolut. Benar itu kalau secara kaidah keilmuan artinya adalah apa-apa yang diklaimkan yang koheren dan ada korespondennya, ada realitasnya. Bisa kita buktikan secara kaidah ilmiah. Kita pertahankan hal itu, maka insya Allah kita mati dalam keadaan mempertahankan kebenaran. Allah jamin kita mati syahid. Ya, jadi Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak boleh kita mau ditakut-takuti sama orang. Tidak boleh, pantang umat Islam itu takut dan ditakut-takuti. Tidak boleh. Buat apa kita takut? Buat apa kita takut? Kematian itu pasti. Di atas tempat tidur. Banyak orang yang mati di atas perut. Ada, beritanya ada. Ini orang tak zuhur kah? Hei, ay ada dekat waita. Waktu Indonesia tak bagian timur sudah dari tadi sholat zuhur ini sudah mau jam 2. Ay dari timur. Ay sudah sholat dari tadi. Iya. Itu. Karena kalau umat Islam itu berani berani karena benar, takut karena salah. Gitu. Iya, Jumatan. Yang Jumat lah. Udahlah, amat turun Blender mau sholat Jumat. Kak Blender aku turun dulu ya kak. Iya siap Uni. Uni nggak ngisi di sini aja ceramah. Oh, ini kalau ceramah depan Blender itu paling Blender nanti ngajak ini baca ayat Amsal. Iya nanti habis itu kan Bang Blender Siap, baca Kak. Amsal. Nggak mau lah, Blender tuh si Blender jahat tahu. Uni nanti kalau belajar karate sama Blender, ya kan? Uni pas belajar karate sama Blender kan, tahu sebulan kemudian hamil. Kalau sama Blender bahaya. Ya udah Aku 3 berangkat itu bulan, Bang Blender. 4 bulan Uni. Bang Blender, kisah panci itu yang pas debat sama siapa itu nggak pernah lagi aku mau dengar kisah panci itu, aku bilang 4 bulan nggak dikasih. Iya udah Tidur berangkat itu Bang Blender. Uni ngantuk pengen tidur. Siap Uni. Kali pengen bobo buat siang. Karena Uni harus menjaga kecantikan Uni, mana tahu nanti kalau dipanggil sama TV One kan. Jadi narasumber Suruh ya. menjelaskan. Apa maksud Anda mengatakan itu? Uni bisa menjelaskan, Pak. Ini persiapkan nih, Pak. Ini ceritanya. Uni ceritakan kronologisnya kan. Begini ceritanya, gitu. Jadi Uni harus terlihat cantik. Kenapa? Mana tuh nanti ada yang endorse skincare kan? Lumayan kan, masukkan duit. Betul nih. Ada yang endorse lipstick juga bagus. Ada yang mau endorse kacamata juga boleh. Ada yang mau endorse Uni promosikan jualan mereka kan, jadi orang oh Uni Rifa ternyata terlihat cantik di TV One, ternyata asli dia walaupun nggak pakai filter tetap manis ya. Dia tuh wajahnya. Masa si Lina Wijaya dibilangnya Uni wajahnya ceking susunya gede, kurang ajar kali lo dia lo. Ini dengar ya. Kurang ajar sih ya. Dia iri tuh, dia iri. Ini dengar ya. Bulan naik benda. Ini dengar ya kata-kata si Lina Wijaya ya. Ih jahat banget lo dia lo. Nih bilang dia gini. Nih kata dia nih. Dikirim Bang Zuma sama Uni nih. Mana nih? Nih. Apalagi aku mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan, aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan. Kayak susu tuh cocok.
kurang ajar. Dia. Ih, kurang ajar dia. Badannya ceking, susunya besar katanya. Ih, kurang ajar dia loh. Ih, otaknya kotor kali sama aku loh. Emang dia lihat ini Perempuan aku mulutnya ya? kayak gitu. Dia perempuan loh. Coba, Bu, si Fadila Hafiz lagi dibilangnya Uni. Mereka tuh suka bahas fisik Uni tahu. Apa mereka itu Marah. apa ya? Coba. Gitu. Apalagi aku mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan. Aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan. Jadi air susu cocok lah dari dia. Dia berarti pas lihat Uni Waalaikumsalam kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aku sampai batuk. Apaan sih ini susu-susu? Si Lina Wijaya, dia bilang badan aku ceking, susu aku gede katanya. Dia jangan-jangan pertama fokus lihat titik aku kali. Enggak, berarti Lina Wijaya pas ketemu sama aku langsung yang dilihat itu titik aku kali ya. Berarti langsung ke sana tujuannya ya, Dek ya. Waduh, Takut. Jadi takut aku. Dia lo lihat tete aku ternyata. Kok gitu ya, dia perempuan loh, dia punya tete loh. Apalagi aku mungkin dia merasa nggak nyaman kali aku perhatikan ya. Padahal aku nggak memperhatikan. Aku tuh orangnya sepintas saja udah ngerti kok. Dia tuh badannya kan ceking, susunya besar kan. Jadi air persusu. Memang kita perasaan enggak juga. Kok Uni sama aku jalan Enggak, kita kan kalau merhatikan orang pertama kali kan wajah ya. Wajah. Kenapa dia langsung ke susu ya? Lucu pikirannya. Padahal Uni kan nggak, bajunya nggak ketat-ketat banget. Jumpa sama dia juga nggak. Kak Vera, masa aku dibilang tetek gede. Nah ada enggak sedang-sedang Enggak, aja. Kan normal-normal aja kan Kak. Iya. Sebenarnya dia bilang badan ceking itu sebenarnya dia bilang body aku tuh body model ideal. Asa ini karena badannya gini Kak, seret gitu. Tanya Iya, Bunda dia nggak pendek terima. Ada netizen bilang Bunda Kak Vera kan nggak ada lihat dia. Dia kan badannya, dia kan pendek, kecil, buntel gitu. Bunda udah pulang itu Dinda. Waktu nggak lama Bunda pulang dia datang itu. Iya, dia nggak boleh gitu lah. Dia nggak boleh menghakimi fisik lah. Emang salah aku kalau body aku kayak model gini? Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh itu. Kan bukan aku yang salah bodyku seperti body model ini. Yang pasti dia iri. Jangan. Uni udah tahu lagu Uni? Udah tahu lagu Uni? Lagu apa? Lagu Uni udah tahu? Ada YouTube enggak? Ada YouTube enggak? Ini lagu Uni. Udah tahu? Enggak ada YouTube enggak? Enggak ada YouTube ini? Enggak. Enggak ada. Dengar ya. Ini lagu Uni nih.